Hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, tokoh hebat Indonesia yang buat negara luar goyang. Jadi inilah dia ini ya, deretan pemimpin-pemimpin ataupun tokoh-tokoh hebat daripada Indonesia ini, oke? So, jangan lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go! Dengan mengkonsolidasikan seluruh hasil pembangunan yang telah kita capai, bangsa kita telah mulai melaksanakan babak baru pembangunan kita menuju cita-cita perjuangan bangsa. Our task is to communicate the thoughts and concerns. 4 tokoh Indonesia yang dikagumi dan ditakuti dunia. Indonesia memiliki banyak tokoh hebat masa lalu. Nama mereka mencuat tak hanya di tanah air, tapi jauh menembus batas negara. Tokoh-tokoh yang dibahas kali ini diakui di negara lain karena kehebatan ide dan gagasannya, karismanya, serta kecerdasannya. Mereka telah membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara besar yang patut untuk dihormati. Di negeri yang pada zaman Malaysia dulu orang-orangnya dianggap sebelah mata, ternyata Indonesia memiliki orang-orang hebat yang mampu mengunjang dunia. Nah, berikut ini nama-nama tokoh besar Indonesia yang disegani dan ditakuti negara lain. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Insinyur Soekarno. Resolution on behalf of those 5 delegations and on behalf of the millions of people in those nations. Di urutan pertama yaitu Insinyur Soekarno, kepemimpinan Presiden pertama Indonesia ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka, dan ini yang diakui dunia. Selain itu, sang proklamator ini juga dikenal dunia sebagai seorang diplomat ulung. Ia pintar berdiplomasi untuk mendapatkan keuntungan bagi Indonesia. Salah satu buktinya adalah keberhasilan mendapatkan bantuan kapal perang kelas Verlov Uni Soviet. Ini adalah salah satu kapal terbesar dan tercepat di dunia. Banyak jasa-jasa Soekarno diakui negara luar. Masjid Biru Saint Petersburg yang berada di Rusia. Insinyur Soekarno juga menyelamatkan Universitas Al-Azhar di Mesir. Ia juga menemukan makam Imam Bukhari. Nama Soekarno bahkan diabadikan sebagai nama jalan di beberapa negara seperti di Maroko, Mesir, dan Pakistan. Ini membuktikan Soekarno seorang yang brilian, dicintai rakyat Indonesia dan dihormati dunia. Should all reflect the true position of our present world. We of Indonesia B.J. Habibie. Bagaimana membiayai proses pembudayaan dan pendidikan sumber daya manusia jika modal sumber daya alam sudah dikuasai oleh jaringan investor negara lain? Siapa yang tak kenal dia? Presiden ketiga Indonesia ini namanya sudah terkenal bahkan sampai ke belahan dunia lain. Kecerdasan tak perlu diragukan lagi, bahkan dunia luar sudah mengakui kecerdasan suami dari Ainun ini. Prestasi gemilangnya saat memiliki karir di Jerman. Sejumlah hasil penelitian serta ide teori di bidang termodinamika, konstruksi, serta aerodinamika. Beberapa rumusan teorinya yang amat terkenal dalam dunia desain dan konstruksi pesawat terbang. Memiliki karir cemerlang di negeri orang tak mengurangi kecintaannya kepada Indonesia. Ia memilih meninggalkan Jerman, kembali ke Indonesia untuk mengabdikan diri pada bangsa. Saat itu ia diberi tanggung jawab oleh pemerintah untuk mengembangkan industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN. B.J. Habibie juga dipercaya mengepalai bidang riset dan teknologi atau sebagai Menristek. Bertahun-tahun kemudian Indonesia pun berhasil membuat pesawat. Prinsip, tekad, dan perjuangannya menjadikan inspirasi bagi bangsa Indonesia. Memberi pekerjaan kepada 48.000 karyawan. Dunianya Indonesia. Allah will be an Indonesian. Indonesia itu mendapat pengakuan dari PBB. Soeharto.
Saya percaya bahwa dengan keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dan makin meratanya hasil-hasil pembangunan, maka masyarakat akan bergerak ke arah yang lebih terbuka dan demokratis. Presiden terlama Indonesia selain dikagumi di dalam negeri ataupun luar negeri, namun juga menjadi sosok yang disegani dan ditakuti negara lain. Kepemimpinannya mempunyai struktur kenegaraan yang sangat kuat, mulai dari ekonomi, politik, militer Indonesia termasuk negara yang sangat kuat dan paling seimbang. Menurut KBBI, Orde Baru adalah tata pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia dan berlangsung sejak tanggal 11 Maret 1966 hingga 20 Mei 1998. Orde Baru ini diawali dengan dikeluarkannya Surat Pemerintah 11 Maret 1966 oleh Presiden Soekarno. Di awal pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto memfokuskan pemerintahannya dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan. Sebab saat Orde Lama, kondisi ekonomi bisa terbilang cukup dengan angka inflasi yang mencapai 650% dan membuat harga kebutuhan melonjak. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintahan Orde Baru kemudian membentuk trilogi pembangunan stabilitas nasional yang dinamis, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Untuk mewujudkan trilogi pembangunan ini, maka dibentuklah berbagai kebijakan yang disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Pada masa Presiden Soeharto, sektor pertanian membawa pengaruh baik bagi pertumbuhan ekonomi. Peranan sektor pertanian dalam produk domestik bruto pada masanya mencapai 49,3%. Soeharto juga sukses dalam berbagai sektor industri dalam negeri, juga membantu peningkatan pembangunan ekonomi. Ini terbukti dengan hasil ekspor migas yang jauh lebih tinggi dibanding penerimaan hasil ekspor non-migas. Lagi-lagi peran Soeharto dalam mensejahterakan rakyatnya melalui swasembada beras. Sektor pertanian didahulukan dalam pembangunan ekonomi karena swasembada beras berhasil mengurangi angka kemiskinan saat itu. Hal ini dikarenakan biaya di sektor pertanian diketahui telah disediakan oleh kredit perbankan. Bahkan sangat membanggakan Indonesia saat itu karena di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto lah Indonesia dijuluki sebagai macan Asia. Karena inovasinya yang luar biasa, Repelita dalam upaya swasembada beras pada tahun 1980. Akhirnya kita bersyukur produksi per hektar meningkat walaupun ekstensifikasi penambahan sawah itu masih terlalu kecil. Terima kasih. Tujuan kita tidak ke situ. Jadi menghasilkan matador. Sultan Syahrir. They also led to the fall of my country from its ancient proud place to that of a weak, dejected colony. Sultan Syahrir adalah sebagai pahlawan yang banyak berjasa dalam membangun Indonesia dan merupakan Perdana Menteri pertama Indonesia. Sewaktu belajar di Belanda, beliau banyak berjuang bersama Hatta dalam menggalang kekuatan untuk kemerdekaan Indonesia. Begitu juga setelah kembali ke tanah air, berbagai gerakan yang didirikan membuatnya ditakuti oleh penjajah sehingga diasingkan ke Digul. Bahkan nama Sultan Syahrir diabadikan menjadi nama di Belanda, tepatnya di daerah Haarlem. Sultan Syahrir ya. Itulah tokoh besar Indonesia yang sukses memimpin negeri ini. Mereka punya karisma yang luar biasa dan dicintai rakyat serta disegani oleh dunia. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi itulah dia ini para tokoh-tokoh hebat, para pemimpin-pemimpin hebat daripada Indonesia. Bukan hanya dikenali di Indonesia, tapi juga sudah namanya tuh sudah melejit sampai ke dunia internasional gitu, disegani, dihormati gitu. Masing-masing memiliki karisma dan juga kejayaan dalam pelbagai bidang gitu. Hebat-hebat ini ya para pemimpin dan tokoh-tokoh daripada Indonesia ini, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.